Bab 1591. Setelah ini, kapal dagang itu tidak mengalami kecelakaan apapun. Saat perlahan mendekati pintu masuk lubang cacing, David dan yang lainnya juga mulai bertemu dengan kapal dagang lainnya, serta tim patroli yang dikirim oleh Benua Suci Pusat. Saat mereka semakin dekat, mereka melihat semakin banyak kapal dagang berkumpul di berbagai tempat di sekitar Kerajaan Bintang. Bahkan ada beberapa kapal dagang raksasa yang ukurannya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar dari kapal dagang yang ditumpangi David dan yang lainnya. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak barang yang mereka angkut pada satu waktu. Kapal dagang raksasa semacam ini akan membawa logo kekuatan di belakangnya. Ada yang merupakan keluarga besar, ada pula yang merupakan sekte besar. Namun, sebagian besar dari mereka adalah perusahaan dagang. Mereka merupakan kekuatan perdagangan utama di benua suci tengah. Galaksi kecil tempat Marley berada pada dasarnya akan menjual barang ke kapal dagang semacam ini. Setelah mereka membeli barang tersebut dengan harga rendah, mereka akan mengirimkannya ke benua suci pusat dan menjualnya dengan harga tinggi untuk mengantongi selisihnya. Orang tidak boleh meremehkan perbedaan harga. Harganya akan beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat biaya barang. Lagi pula, tidak ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk mengangkut barang sejauh itu jika keuntungannya tidak besar. Jika dua kelompok bajak laut luar angkasa yang ditemui Marley dan yang lainnya bertemu dengan kapal dagang setingkat ini, mereka bahkan tidak akan berani menyentuhnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menjauh dengan patuh. Jika bajak laut luar angkasa biasa ingin menjatuhkan kapal dagang raksasa ini, mereka hanya akan berakhir buruk. Tak lama kemudian, kapal dagang itu tiba di kawasan yang ramai. Banyak kapal dagang dan kapal perang terparkir rapi di sana. Begitu kapal dagang itu tiba, sebuah kapal kecil bertuliskan, "Pusat," segera menghampiri mereka. Marley memerintahkan pertahanan kapal dagang untuk dilucuti, dan kemudian membawa Fraser dan beberapa Infinity Ranker untuk menemui mereka di atap kapal dagang. Kapal kecil itu diparkir langsung di atap kapal dagang. Dua pria dan seorang wanita turun dari atas. Yang memimpin adalah seorang pria setengah baya. Di belakangnya ada seorang pemuda dan seorang wanita muda, keduanya memiliki paras yang luar biasa. Orang bisa tahu bahwa mereka luar biasa hanya dari pandangan sekilas. Ketiganya mengenakan jas panjang putih, dengan tulisan, "Sentral," tercetak di dada dan punggung. Mereka adalah staf benua suci pusat. "Kamu dari mana?" tanya pria parubaya itu begitu dia turun dari kapal. "Tuan, kami dari Green Apollo," jawab Marley dengan hormat. "Apollo hijau." Pria parubaya itu menatap Marley dengan curiga. Rupanya dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Cari tahu di mana Green Apollo berada, kata pria parubaya itu kepada dua orang di belakangnya. "Ya, Kapten." Kedua anak muda itu segera membuka gambar 3 dimensi dan segera mencarinya. Setelah beberapa saat, wanita muda itu adalah orang pertama yang berkata, "Tuan, saya menemukannya." Green Apollo adalah galaksi kecil yang berjarak 180.000 km kosmik dari sini. Asterisk 180000 km kosmik. Pria parubaya itu terkejut. Mereka datang dari jauh sekali. Dia memandang Marley. Bagaimana seorang Infinity Ranker puncak berani melakukan perjalanan sejauh 180.000 km kosmik dengan membawa muatan barang? Apakah dia tidak takut bertemu bajak laut bintang? Yang penting mereka bahkan tiba dengan selamat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka sangat beruntung. Dasar orang gila yang mementingkan uang tapi tidak nyawa mereka. David masih berada di ruangan itu saat itu dan tidak mengikuti Marley. Itulah sebabnya pria parubaya itu sangat terkejut. Jika David ada di sini, dia akan menjadi pendamping abadi, dan menempuh perjalanan sejauh 180.000 km kosmik tidak akan berarti apa-apa. "Kamu pasti sangat menderita setelah datang dari tempat yang jauh," pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia sangat memahami orang-orang dari tempat-tempat kecil ini. Mereka tidak akan mendapat banyak keuntungan dengan menjual kepada perusahaan dagang besar yang datang untuk membeli dari mereka. Jika orang lain mengirim barang ke benua suci pusat dan menjualnya,
keuntungan mereka akan puluhan kali lipat lebih banyak. Bab 1592. Jika mereka mengangkut barang itu sendiri, mereka bisa saja mengalami kecelakaan kapan saja. Dengan begitu, mereka tidak hanya akan kehilangan barangnya tetapi juga nyawa mereka. Itu merupakan contoh nyata hilangnya kekayaan dan nyawa seseorang. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka masih bersedia menjual ke perusahaan dagang besar. Memang lebih murah, tapi yang lebih penting lagi, tidak ada risiko. Namun, masih sangat sedikit orang yang secara pribadi akan mengirimkan barang ke benua suci pusat untuk dijual. Mengabaikan kegagalan yang akan membuat mereka kehilangan nyawa dan uang serta tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Jika mereka berhasil, keuntungan yang mereka peroleh akan cukup untuk menebus kesulitan dan bahaya yang mereka hadapi selama perjalanan. Pak, perjalanan itu tidak penting, yang penting hasil dan keberhasilan kita, kata Marley sambil tersenyum. Pria parubaya itu juga terinfeksi ketika melihat senyum di wajah Marley. Wanita ini cukup baik, dia adalah secangkir teh baginya. Tak perlu dikatakan lagi, dia lebih memukau daripada kebanyakan wanita dan dia termasuk dalam persentase kecil yang berada di puncak piramida. Selain itu, dia juga cukup berani. Dia hanyalah seorang Infinity Ranker puncak, namun dia telah menempuh perjalanan sejauh 180.000 km kosmik dengan sebuah kapal penuh muatan. Satu-satunya kelemahannya adalah kekuatannya terlalu rendah. Dia hanya seorang Infinity Ranker puncak dan bahkan bukan seorang Eternal. Hidupnya akan terlalu singkat. Lagi pula, ada kemungkinan besar dia sudah menikah dan memiliki anak pada usia ini. Namun hal ini tidak mempengaruhi apresiasi pria parubaya itu terhadap Marley. Memang, perjalanannya tidak penting, yang penting hasilnya. Ya, kamu sudah berhasil. Sekarang kamu sudah di sini, tidak akan ada yang berani mempersulitmu, kata pria parubaya itu sambil tertawa. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Wajar saja kalau Anda perlu membayar biaya tertentu untuk menggunakan lubang cacing di sini, tetapi karena Anda telah menempuh jarak 180.000 km kosmik dan perjalanan ini sangat melelahkan, saya akan membebaskan biaya tersebut untuk Anda. Ini nomor Anda. Saat giliran Anda tiba, Anda dapat menggunakan lubang cacing untuk langsung menuju benua suci pusat. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu mengeluarkan token dari sakunya dan menyerahkannya kepada Marley. Marley segera mengambil token itu dengan kedua tangannya dan melihatnya. Angka 782 tertulis di sana. Dengan kata lain, kapal dagangnya merupakan kapal ke-782 dalam barisan. Dia harus menunggu 781 kapal di depannya sebelum tiba giliran kapal dagangnya. Terima kasih, Tuan. Marley membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada pria parubaya itu. Sudah kubilang kau tidak perlu bersikap sopan. Siapa namamu? Tanya pria parubaya itu. Tuan, nama saya Marley Jung. Begitu ya, Nona Jung. Saya masih harus mengurus beberapa urusan, jadi saya pergi dulu. Kalau Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang ke saya. Nama saya Remy Banks. Remy berbalik dan pergi. Kedua pemuda itu segera mengikutinya dari belakang. Selamat tinggal, Tuan Remy, kata Marley sambil membungkuk. Selamat tinggal, Master Remy. Yang lainnya mengikutinya. Ketiganya berangkat dengan sebuah kapal kecil. Mereka masih harus pergi ke kapal dagang berikutnya untuk mengumpulkan biaya dan mengeluarkan nomor. Marley dan yang lainnya juga kembali ke ruang kontrol. Kapal dagang itu terus bergerak maju. Setelah berlabuh di samping kapal dagang lainnya, mereka meninggalkan pertahanan mereka untuk mencegah siapapun masuk. Mereka menunggu untuk memasuki lubang cacing untuk pergi ke benua suci pusat. Pada kenyataannya, lubang cacing adalah saluran yang dibuat dengan menggunakan karakteristik dimensi ruang. Semakin tinggi dimensi spasial, semakin dekat jarak antara dua titik. David bisa bepergian di ruang 4 dimensi, yang tentu saja jauh lebih cepat dibandingkan di ruang 3 dimensi. Namun, lubang cacing merupakan cara yang stabil untuk bepergian melalui ruang berdimensi tinggi bagi berbagai kendaraan. Perbedaan antara lubang cacing dan cara David dan Eternals lainnya bepergian adalah bahwa hal itu sudah diperbaiki.
Itu adalah lintasan lurus antara dua titik dan tidak akan ada kecelakaan atau penyimpangan saat berada di dalamnya. Seseorang hanya bisa masuk pada titik tertentu dan keluar pada titik tertentu, dan seseorang tidak bisa keluar di tengah jalan. Di sisi lain, Eternals dan di atasnya dapat mengubah rute mereka sesuka hati setelah mereka menghancurkan ruang untuk melakukan perjalanan di dalamnya. Itulah perbedaan antara keduanya. Banyak lubang cacing tidak berada di ruang 4 dimensi. Misalnya, lubang cacing yang dimasuki David dan yang lainnya sekarang dibangun langsung di ruang 6 dimensi. Pasti jauh lebih cepat daripada David yang bepergian di ruang 4 dimensi. Namun, dibutuhkan banyak waktu dan upaya untuk menciptakan lubang cacing. Kecuali pasukan besar, tidak ada pasukan biasa yang mampu membangunnya. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka mengenakan biaya. Bab 1593. Setelah Marley mengarahkan kapal dagang ke dermaga, dia mulai menunggu dengan tenang. Angka yang diterimanya adalah 782. Dia hanya bisa menunggu 781 kapal di depannya memasuki lubang cacing sebelum gilirannya tiba. Di sini akan benar-benar aman karena tidak akan ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di sini. Orang-orang yang ditempatkan di sini di benua suci pusat tidaklah lemah. Dari 2 orang pria dan 1 orang wanita yang baru saja mengeluarkan nomor antrian, pria parubaya, Remy, adalah penguasa alam abadi Ranker, dan 2 orang muda lainnya merupakan sebagian dari abadi. Bahkan kapal dagang raksasa tersebut harus mengantre untuk mendapatkan giliran saat tiba. Semua orang di kapal bersantai dan akhirnya beristirahat dengan baik. Sudah hampir 2 tahun sejak mereka meninggalkan Green Apollo, dan mereka belum mendapatkan istirahat yang baik. Mereka menghabiskan hampir setiap hari dalam ketakutan. Sekarang setelah mereka tiba di sini, perjalanan itu dianggap berhasil. Ketika mereka tiba di benua suci pusat, mereka juga bisa mendapatkan hadiah besar setelah mereka menjual barang-barang di kapal. David tinggal di kamar sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, dia berangsur-angsur menjadi tenang dan tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Sebab, merasa cemas tidak akan membantu apapun, malah akan memengaruhi penilaiannya dan mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah. Dia tidak ingin mati sebelum bisa menyelamatkan Celeste. Akan mudah untuk menghabiskan uang di tempat-tempat seperti benua suci pusat selama seseorang dapat menemukan jalannya. Dia sekarang sangat tertarik pada lelang besar yang disebutkan Marley. Dia berharap saat dia tiba di benua suci pusat, dia bisa bertemu dengan perusahaan yang mengadakan pelelangan semacam itu. David berpikir bahwa ia harus meningkatkan kekuatannya hingga mencapai puncak peringkat kedaulatan terlebih dahulu, baru kemudian menyusun rencana selanjutnya. Peringkat penguasa terlalu lemah. Orang lain akan memandang rendah dirinya. Sama seperti lelang yang diadakan oleh perusahaan dagang, jika seseorang tidak memiliki kekuatan atau latar belakang, mereka bahkan tidak akan mengiriminya undangan. Hanya ketika dia mencapai puncak peringkat penguasa, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan memiliki hak untuk berbicara. Sedangkan untuk mencapai Saint Realm, dibutuhkan poin mewah yang sangat banyak. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencapai puncak peringkat penguasa terlebih dahulu, lalu perlahan mencari solusi untuk terus meningkatkannya. David melirik panel sistemnya. Pembawa acara David Liddell. Saldo, 100 kuadriliun dolar bintang. Tubuh, penguasa level 1, Anda dapat meningkatkan 1 level menggunakan 10 poin mewah. Main Infinity level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100 poin mewah. Pertarungan, alam abadi tingkat pemula penguasa. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan teknik pedang pembelah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 0. Data ini tetap tidak berubah untuk waktu yang lama sejak dia menerobos ke peringkat penguasa alam abadi di Bima Sakti. Benua suci pusat adalah tempat David akan menunjukkan kemampuannya selanjutnya. 80% volume perdagangan seluruh kerajaan bintang terjadi di sana. Bahkan jika David menghabiskan puluhan miliar star dolar, itu tidak akan menimbulkan kegaduhan. Namun, ia tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun juga, benua suci pusat merupakan wilayah asosiasi orang suci.
Diperkirakan akan ada banyak orang suci di sana. Jika dia terlalu mencolok, dia pasti akan memancing mereka keluar, dan itu akan merepotkan. Ia masih belum memiliki kekuatan untuk berbicara di depan para orang suci, tetapi ia juga percaya bahwa dalam waktu dekat, para orang suci tidak akan berarti apa-apa baginya. Bab 1594. Nek dan para tetua terhormat dari Sekte Iridescent, tunggu saja. Saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda satu persatu. David berpikir dalam hati. Kapal dagang menunggu di sini selama seharian. Gadis kecil Peggy sudah bangun. Begitu dia bangun, gadis kecil itu meminta David untuk menceritakan sebuah dongeng padanya. Dia tidak tahu bahwa dia telah melalui pengalaman hidup dan mati saat tidur. Ketika Marley dan yang lainnya hendak memasuki lubang cacing, kapal dagang menyambut sebuah misi. Remy, sang abadi, yang memberi mereka nomor itu kemarin. Marley juga bingung tentang tujuan kunjungannya. Dia yakin bahwa dia belum pernah berinteraksi dengan pria ini sebelumnya. Akan tetapi, pihak lain itu tidak hanya mengabaikan biaya penggunaan lubang cacing itu tetapi kini juga mendatanginya. Meski ragu, Marley tetap menerima kedatangan pihak lain dengan hormat. Remy bukan hanya seorang abadi, tetapi dia juga seorang anggota staf yang dikirim ke sini oleh Benua Suci Pusat. Menurut Marley, dia orang hebat. Jika dia menyinggung perasaannya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika dia mengatakan ada masalah dengan kapal dagang dan melarang mereka memasuki lubang cacing. Begitulah kewibawaan Remy. Aku heran kenapa kau ada di sini, Tuan Remy. Aku tidak membuat persiapan apapun. Maafkan aku, Tuan Remy, kata Marley dengan hormat kepada Remy yang duduk di seberangnya. Nona Jung, Anda baik sekali. Saya hanya jalan-jalan dan melihat kapal dagang Anda. Saya datang begitu saja. Saya harap saya tidak mengganggu Anda, kata Remy dengan sopan. Remy tertarik pada Marley saat dia melihatnya kemarin. Kecuali kelemahannya, semua aspek lainnya sangat baik. Jarang bagi Remy untuk menemukan wanita yang disukainya. Jadi, hari ini dia datang ke sini untuk menyelidiki latar belakang Marley. Remy siap mengejar Marley jika dia belum menikah atau punya anak. Dengan identitasnya dan kekuatan eternal, bukankah akan mudah baginya untuk memikat wanita dari tempat kecil? Tuan Remy, apa yang sedang Anda bicarakan? Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk datang mengunjungi tempat saya. Saya sangat senang, jadi bagaimana mungkin Anda mengganggu? Kata Marley tergesa-gesa. Meskipun dia tidak tahu mengapa Remy datang ke sini, dia tahu dia tidak bisa mengabaikannya. Nona Jung, saya sangat mengagumi Anda. Perjalanan dari Green Apollo ke sini membutuhkan 180.000 kilometer kosmik. Bahkan sebagian Eternals tidak akan berani melakukan perjalanan ini, puji Remy. Tuan Remy, Anda terlalu memuji saya. Saya tidak punya pilihan. Jika ada pilihan, siapa yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan perjalanan seperti itu? Hanya saja keluarga saya telah ditekan oleh kekuatan di sekitar dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup untuk waktu yang lama. Jika saya tidak melakukan pertaruhan ini, kami akan hancur, kata Marley sambil tersenyum pahit. Aku mengerti. Benar, kalau kamu tidak punya pilihan, siapa yang mau mempertaruhkan nyawa mereka? Tapi aku mengagumimu karena bisa sampai di sini dengan selamat sebagai seorang wanita, Remy setuju. Saya hanya beruntung. Marley berpikir, kalau saja aku tidak menemui David di tengah jalan dan tetap bersamanya, aku pasti sudah tertangkap oleh para perompak luar angkasa dan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. David adalah penyelamatku dan Peggy. Keberuntungan juga merupakan manifestasi kekuatan. Keduanya asyik mengobrol tentang berbagai topik. Remy ingin tahu apakah Marley sudah menikah, tetapi sulit untuk bertanya secara langsung, jadi dia hanya bisa memberikan pernyataan tidak langsung. Dia mulai dengan situasi keluarganya. Marley juga punya tujuan dalam pembicaraan ini. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Benua Suci Pusat. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Remy dikirim ke sini oleh Benua Suci Pusat, jadi dia pasti mengetahuinya dengan baik. Setelah keduanya mengobrol sejenak dengan tujuan masing-masing, Remy samar-samar mengetahui tentang beberapa anggota keluarga Marley, tetapi dia tidak mendengar bahwa Marley sudah punya suami, yang membuatnya sedikit senang.
Marley juga mendapat banyak informasi dasar tentang benua suci pusat dari Remy. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak mendapatkan apa yang diinginkannya. Bab 1595. Tepat saat Remy hendak mengungkapkan pikirannya lebih lanjut. Berderak, pintunya didorong terbuka dan sesosok tubuh kecil berjalan masuk. Ibu di sini. Siapa orang ini? Gadis kecil itu menatap Remy dan bertanya dengan curiga. Tentu saja, orang yang datang adalah putri Marley, Peggy. Dia keluar dari kamar David. Ketika dia kembali ke kamarnya dan tidak menemukan Marley, dia datang ke sini. Peggy, kok bisa kamu bersikap kasar begitu? Sapa Master Remy sekarang, Marley menegur. Oh, halo, Master Remy. Peggy menyapa sambil membungkuk. Meski masih muda, Peggy telah tinggal di lingkungan seperti ini sejak kecil, jadi dia tahu cara membaca suasana. Karena ibunya sangat gugup, dia takut menyinggung pria ini. Oleh karena itu, Peggy juga harus mengubah sikapnya. Peggy memanggil Marley, "Ibu," begitu ia memasuki pintu, dan hal itu membuat Remy tertegun sejenak. Dia bertanya secara tidak langsung tentang situasi keluarga Marley. Dia tidak mengatakan apapun tentang seorang suami, jadi mengapa dia punya seorang anak perempuan? Apakah dia hanya seorang anak baptis? Mungkin. Tidak apa-apa, gadis kecil. Kau bisa memanggilku dengan namaku saja, kata Remy sambil menekan keraguan di hatinya. Tidak, ibu bilang aku harus memanggilmu Tuan Remy, jadi aku hanya bisa memanggilmu Tuan Remy. Kalau tidak, dia akan marah. Gadis kecil itu cemberut. Remy hendak berbicara ketika Marley berkata sebelum dia, "Baiklah, Peggy, sebaiknya kau keluar dulu. Tuan Remy dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan, jadi jangan masuk lagi." Baiklah, ibu bisa terus mengobrol dengan Tuan Remy. Aku akan pergi dulu. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Berderak, dia menutup pintu lagi. Ruangan itu menjadi sunyi. Remy hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya. Sekarang, pertama-tama, aku harus mencari tahu siapa gadis kecil yang baru saja datang itu. Apakah dia putri kandung Marley? Tidak apa-apa kalau dia mengadopsi gadis kecil itu. Jika dia adalah putri kandungnya, maka aku harus mengubah tujuan kedatanganku ke sini. Remy adalah seorang abadi dan dia juga memegang posisi penting. Oleh karena itu, dia tidak dapat menikahi seorang wanita yang sudah memiliki anak. Bahkan menjadikannya selir pun tidak boleh. Dia akan ditertawakan oleh orang luar. Prestise sangat penting bagi orang seperti dia. Nona Jung, siapa gadis kecil itu? Dia sangat imut, tanya Remy dengan tenang. Itu putriku, jawab Marley tanpa berpikir. Pada saat yang sama, dia sedikit bingung. Peggy memanggilku ibu dan dia masih bertanya siapa ibu. Apakah dia bodoh? Tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Apakah dia putri kandungmu? Tentu. Bagaimana dengan suamimu? Apakah dia tidak ikut? Dia meninggal sebelum Peggy lahir, jadi akulah yang membesarkan Peggy selama ini. Begitu ya, Nona Jung, Anda benar-benar pahlawan di antara para wanita. Saya sangat mengagumi Anda karena melakukan pekerjaan berbahaya seperti itu sambil membesarkan putri Anda sendirian, puji Remy. Namun, Remy merasa tidak puas di dalam. Sayang sekali. Tidak mudah bagi saya untuk bertemu dengan seorang wanita yang sangat saya kagumi, dan dia juga berasal dari tempat kecil. Selama aku mengucapkan kata itu, pihak lain pasti akan mengikutiku tanpa ragu. Tanpa diduga, suaminya meninggal dan dia memiliki seorang anak. Remy tidak menginginkan wanita seperti itu. Jika dia mengambilnya, dia hanya akan mendatangkan banyak sekali dampak negatif kepadanya. Aku bukan pahlawan. Aku hanya dipaksa melakukan ini. Kuharap kau tidak akan mengolok-olokku, Master Remy, Marley mendesah. Kenapa harus begitu? Sekarang sudah malam dan saya masih harus bekerja saat kembali, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Nona Jung. Semoga perjalanan Anda lancar di masa mendatang. Barang kiriman ini dapat dijual dengan harga yang bagus dan akan menyelesaikan masalah keluarga Anda. Jadi, Anda tidak perlu mempertaruhkan nyawa dengan melakukan perjalanan seperti ini lagi di masa mendatang.
Terima kasih, Master Remy. Saya harap kata-kata baik Anda akan menjadi kenyataan. Bab 1596 novel, ram.a.org memiliki konten ini. Nona Jung, selamat tinggal. Tuan Remy, harap berhati-hati saat keluar. Setelah dia mengantar Remy pergi, Marley masih sedikit bingung. Saat dia berdiri di atap kapal dagang, dia berpikir hati-hati tentang apa yang dilakukan dan dikatakan Remy setelah memasuki pintu. Dia tampaknya secara bertahap menyadari konteksnya. Apakah Remy menyukaiku? Marley berpikir, matanya terbelalak. Itu sangat mungkin. Kalau tidak, apa yang dilakukannya di sini? Dia terus bertanya tentang situasi keluargaku hanya untuk mengetahui apakah aku punya suami. Ditambah lagi, dia tidak menahan apapun saat menjawab pertanyaanku tentang benua suci pusat. Namun, pabriknya terganggu ketika Peggy datang dan memanggilku ibu. Tidak heran Remy jadi murung sejak Peggy pergi. Setelah mengetahui bahwa Peggy adalah putrinya, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Orang kaya pasti bisa menemukan wanita manapun yang dia mau, jadi dia tidak akan tertarik pada wanita yang sudah melahirkan anak. Tiba-tiba Marley terpikir hal itu. Begitu juga dengan David. Pah, apa yang sedang kupikirkan? David adalah keturunan langsung dari kekuatan yang kuat dan dia telah menjadi abadi di usia yang begitu muda, jadi itu berarti dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi pewaris mereka. Statusnya berkali-kali lipat lebih tinggi dari Remy dan dia tinggal di dunia yang berbeda dariku. Lagi pula, aku sudah melahirkan. Pernikahan David di masa depan pasti akan diatur oleh kekuatan di belakangnya. Orang yang dinikahinya pastilah orang terpilih dari kerajaan bintang. Marley menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menepis pikiran-pikiran tidak realistis dalam benaknya, lalu berbalik untuk memasuki kapal dagang. Selanjutnya, kapal dagang mulai bergerak maju sedikit. Remy tidak pernah datang menemui Marley lagi. Tak lama kemudian, tibalah giliran mereka. Setelah menyerahkan token berukir 782 kepada anggota staf lainnya, kapal dagang memasuki lubang cacing. Langit berbintang menghilang dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Pada saat ini, kapal dagang telah memasuki ruang 6 dimensi. Tekanan di sini jauh lebih besar daripada ruang 4 dimensi yang pernah dimasuki David. Semua sarana transportasi yang memasuki ruang ini hanya dapat melewati lintasan tertentu yang telah dibangun sebelumnya. Begitu mereka meninggalkan lorong itu, mereka langsung menjadi bubuk. Bahkan orang-orang pun tidak terkecuali. Hanya seorang abadi seperti David yang mungkin mampu menahannya untuk sementara waktu. Namun, dia hanya hidup sedikit lebih lama. Eternal tidak bisa menghancurkan ruang 6 dimensi itu, jadi itu hanya akan menjadi jalan buntu bagi mereka. Tentu saja tidak mungkin untuk keluar dari saluran ini. Kapal dagang tempat Marley berada mulai bergerak maju tak terkendali. Tepi benua suci pusat berada di ujung lain lubang cacing. David berjalan ke atap kapal dagang saat ini. Saat dia melihat sekeliling yang gelap gulita, dia melepaskan kekuatan pikirannya dan mulai menjelajahi sekitar. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk menyadari bahwa ada benda-benda yang sangat padat yang menghalanginya dari segala arah. Ini adalah lintasan yang panjang, dan mereka hanya bisa maju atau mundur. Naik, turun, kiri, dan kanan dilarang. David juga mencobanya dengan kekuatan pikirannya. Akan tetapi, itu tidak berhasil. Ia merasa bahwa sekalipun ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, akan mustahil untuk menembusnya sedikitpun. Apakah ini lubang cacing? Benar saja, itu sangat kuat. Itu harus dibangun oleh sains. Tidak mungkin bagi orang lain untuk memiliki kekuatan untuk membangun lorong yang kokoh seperti itu di ruang berdimensi tinggi. Bab 1597. Di dermaga di tepi benua suci tengah, kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, berdesakan rapat. Tak terlihat ujungnya. Menurut perkiraan visual, setidaknya ada ratusan ribu kapal. Meskipun kapalnya banyak, tidak terlihat kacau. Mereka semua berbaris dan diatur dengan sangat tertib. Banyak anggota staf juga yang mengarahkan kapal. Lebih dari 90% kapal-kapal ini adalah kapal dagang yang mengangkut barang. Beberapa baru saja tiba di sini dan siap menjual kargo mereka di benua suci pusat. Di sisi lain,
beberapa orang bersiap berangkat dari sini ke tempat lain di Star Kingdom. Benua Suci Tengah memiliki banyak dermaga seperti ini. Ini hanya salah satunya. Seluruh Benua Suci Pusat menyumbang 80% volume perdagangan Kerajaan Bintang, jadi ini bukan hal yang main-main. Banyaknya kapal yang datang dan pergi tiap hari sungguh menakutkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat di Kerajaan Bintang yang lebih makmur daripada Benua Suci Pusat. Ini adalah tempat di mana setiap jengkal tanahnya bagaikan emas, menjadikannya surga pemborosan uang yang terkenal di Kerajaan Bintang. Hampir semua kekuatan yang memiliki prestise, bahkan yang paling kecil sekalipun, akan membangun industri mereka di sentral Benua Suci. David tidak diragukan lagi telah membuat keputusan terbaik untuk menghabiskan uangnya di sini. Jika dia menghabiskan puluhan miliar dolar bintang di tempat lain, dia pasti akan menarik perhatian, tetapi tidak di sini. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikannya adalah bahwa ia tidak dapat mengeluarkan terlalu banyak kekuatan sekaligus saat ia tidak memiliki cukup kekuatan. Sebaliknya, ia perlu mengumpulkan kekuatannya secara perlahan. David memulai dari bawah saat dia berada di bumi dan sampai di sini selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dia tahu cara menghasilkan uang tanpa membuat keributan. Segala sesuatunya harus sederhana, dan akan lebih baik jika dia bisa menghabiskan banyak uang dan mendapatkan banyak poin mewah tanpa menarik perhatian orang lain. Sekalipun tidak bisa, ia harus terlebih dahulu memastikan bahwa ia dapat meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin untuk menghadapi beberapa keadaan darurat. Pada saat ini, kapal dagang tempat Marley berada baru saja keluar dari lubang cacing dan sedang mengantri untuk memasuki Benua Suci Pusat. Kapal dagang mereka tampak mungil dan tidak mencolok di sini. Semua kapal dagang di sekitar sana berukuran 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih besar dari mereka. Namun, mereka beruntung tidak mengalami diskriminasi di sepanjang perjalanan. Tidak ada komunikasi sama sekali antara kapal dagang tersebut. Setiap orang punya tugas yang harus dilakukan, dan pertahanan mereka terus diaktifkan. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke dalam kabin kecuali staf Benua Suci Pusat untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tak lama kemudian, kapal dagang Marley tiba di Benua Suci Pusat. Begitu memasuki benua itu, kapal-kapal itu berpencar dan menuju tujuan mereka masing-masing. Setelah memeriksa peta, Marley mengarahkan kapal dagang untuk bergerak ke satu arah. Awalnya, ini juga pertama kalinya dia berada di Benua Suci Pusat jadi dia seharusnya tidak begitu familiar. Namun, Marley mengetahui nama dan lokasi kantor pusat beberapa perusahaan perdagangan terbesar di Benua Suci Tengah dari Remy sebelum memasuki lubang cacing. Perusahaan-perusahaan dagang besar ini relatif adil dan jujur. Mereka tidak akan menipu Marley dan yang lainnya hanya karena mereka berasal dari tempat kecil. Sebaliknya, hal yang sama tidak akan terjadi pada perusahaan dagang kecil. Beberapa di antaranya sengaja mencoba menipu pedagang yang baru pertama kali datang dari tempat kecil. Bab 1598. Marley merasa Remy tidak akan berbohong padanya, dan tidak ada alasan baginya untuk berbohong padanya. Oleh karena itu, ia memilih perusahaan perdagangan besar bernama Treasure Trove. Tidak ada alasan khusus untuk memilihnya. Marley memilihnya karena namanya terdengar enak di telinga. Hasilnya akan sama saja. Setelah menentukan arah, Marley mengarahkan kapal dagangnya menuju markas Treasure Trove. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, sebuah pesawat luar angkasa kecil menghalangi jalan mereka. Marley memandang pesawat luar angkasa kecil di depannya dengan ekspresi bingung. Kita sudah berada di Benua Suci Pusat dan mereka masih berani membajak kapal kita. Saya tidak menyangka mereka akan begitu berani. Masih banyak kapal dagang yang lewat, jadi mengapa mereka menghalangi kita? Kapal dagang lain yang lewat pun mengabaikan hal ini. Karena itu bukan urusan mereka, mereka tidak akan ikut campur dalam hal ini. Akan tetapi, apapun yang terjadi, Marley menolak untuk percaya bahwa ada orang di Benua Suci Pusat yang berani merampok mereka secara terang-terangan. Jika demikian, siapa yang berani berdagang di Benua Suci Pusat di masa mendatang? Bukankah ini akan menghancurkan merek mereka sendiri?
Marley baru saja hendak menanyakan tujuan pihak lain ketika dia mendengar suara dari pesawat ruang angkasa kecil. Aku ingin tahu apakah ini pertama kalinya kau datang ke benua suci pusat. Aku orang yang sok tahu di daerah ini. Aku sudah tinggal di sini sejak kecil, dan aku tahu tempat ini lebih dari siapapun. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa bertanya padaku. Aku akan merekomendasikan perusahaan yang paling cocok untukmu. Tidak peduli apakah kau ingin menjual atau membeli. Jika kau ingin menjual, aku pasti akan memberimu harga tertinggi, dan jika kau ingin membeli, aku jamin kau tidak akan mengeluarkan uang tambahan. Namun, aku butuh beberapa tips untuk kerja kerasku. Kedengarannya seperti seorang pria muda. Dia berbicara dengan sangat rendah hati, sehingga Marley dan yang lainnya menghela napas lega. Dia kesini cuma mau ngasih tahu. Kukira dia mau merampok kita. Walaupun semua orang memperkirakan kemungkinan ini pada dasarnya nol, ini tetap saja merupakan kali pertama mereka datang ke benua suci pusat, jadi pemahaman mereka tentang tempat ini cukup terbatas. Maaf, ini bukan pertama kalinya kami datang ke benua suci pusat, jadi kami tidak butuh bantuanmu. Terima kasih atas kebaikanmu, kata Marley sopan. Mereka adalah pendatang baru dan pihak lainnya adalah penduduk lokal. Karena itu Marley tidak berani menyinggungnya sedikit pun. Nyonya, jangan bohongi saya. Saya, Willy Hardigan, sudah di sini selama bertahun-tahun. Saya belum belajar apapun selain cara membaca orang. Ketika Anda baru saja memasuki benua suci pusat, Anda berhenti sejenak, jadi Anda pasti sedang melihat peta, bukan? Jika ini bukan pertama kalinya bagi Anda, saya yakin Anda akan. Kau akan langsung menuju tujuanmu, jadi mengapa repot-repot melihat peta, benar kan? Suara pemuda itu terdengar lagi dari pesawat luar angkasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya, kami sudah memiliki tujuan, jadi kami tidak memerlukan bimbinganmu. Kamu harus pergi ke kapal dagang lain untuk melihat apakah mereka memiliki kebutuhan. Terima kasih, kata Marley lagi. Bu, harga barang bisa berubah sewaktu-waktu. Kadang, barang yang sama bisa beda harganya jauh hanya dalam waktu sehari. Apa yang Anda ketahui mungkin bukan informasi langsung, tetapi saya punya informasi terbaru tentang bidang perdagangan ini. Kalau Anda mempekerjakan saya, Anda pasti tidak akan rugi. Marley merasa kesal dengan gangguan dari pihak lain. Konten ini dimiliki oleh novel, ram.a.org. Namun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke benua suci pusat. Jadi dia tidak ingin menyinggung penduduk setempat. Lagi pula, orang-orang ini sudah tinggal di sini begitu lama dan mereka pasti punya banyak koneksi. Marley tidak akan mendapat keuntungan apapun jika dia menyinggung mereka. Dia memutuskan untuk mempekerjakan pemuda itu jika harga yang diminta tidak tinggi. Semakin sedikit masalahnya, semakin baik. Dia hanya akan menganggap ini sebagai pengeluaran uang untuk menghindari bencana. Jadi, Marley bertanya, kalau begitu, berapa besar bayaran Anda, Tuan Hardigan? Nyonya, Anda sangat bijaksana. Nanti Anda akan tahu betapa hematnya keputusan ini. Saya ingin tahu apakah Anda akan menjual atau membeli, tanya Willy dengan gembira. Kami menjual. Jika Anda menjual, biaya yang saya berikan sangat rendah. Hanya 1% dari nilai barang yang Anda jual. Bab 1599. Apa? Mendengar hal ini, Marley merasakan gelombang kemarahan menyerbu ke atas kepalanya. Pihak lain meminta harga yang sangat tinggi. Dia meminta 1% dari nilai semua barang di kapalnya. Kita harus tahu bahwa ini adalah biji langka yang disiapkan oleh keluarga Jung dengan segala upaya mereka. Ini sudah menjadi harapan terakhir keluarga Jung. Bahkan jika Marley menjual barang-barang ini ke perusahaan dagang besar yang akan mengumpulkan barang-barang tersebut dari Green Apollo, barang-barang tersebut akan bernilai 200 hingga 300 juta dolar bintang. Sekarang, mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengangkut barang-barang ke benua suci pusat. Meskipun mereka tidak tahu berapa harganya di sini, paling tidak harganya beberapa kali lipat lebih mahal. Kalau tidak, mengapa perusahaan dagang besar itu mau sejauh itu membeli barang dari Green Apollo? Margin keuntungan besar inilah yang membuat mereka bersedia melakukan perjalanan itu. Semua biji di atas kapal itu bernilai sedikitnya 1 miliar dolar bintang.
Hanya dengan beberapa kata, orang ini ingin mendapatkan 1%, yaitu lebih dari 10 juta dolar bintang. Ngomong-ngomong, barang tersebut mungkin bernilai lebih dari angka ini. Bagaimana itu mungkin? Ini perampokan di siang hari. Keluarga Jung menyewa lebih dari selusin Infinity Ranker untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi mereka sampai di sini, dan mereka hanya dibayar 8% dari total nilai. Puluhan Infinity Ranker hanya akan mendapatkan jumlah itu setelah menghabiskan lebih dari setahun mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka mengalami kecelakaan di tengah perjalanan, mereka bahkan bisa kehilangan nyawa. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan bajingan ini mengambil 1% pun hanya dengan beberapa kata. Marley adalah pembuat keputusan yang dikirim oleh keluarga Jung kali ini. Karena itu, dia pasti tidak akan setuju. Marley menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Hardigan, kami tidak mampu membayarmu, jadi sebaiknya kau cari kapal dagang lain." "Nyonya, Anda baru saja setuju. Hubungan kerja kita sudah terjalin, dan Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda sekarang," kata Willy sambil menyeringai. "Saya baru saja menanyakan harga Anda. Kapan saya setuju? Sekarang saya pikir harga Anda terlalu tinggi dan saya tidak ingin mempekerjakan Anda," gerutu Marley. "Jika Anda menanyakan harganya, itu berarti Anda setuju untuk mempekerjakan saya. Jangan khawatir, Bu, saya tidak akan mengambil keuntungan dengan cuma-cuma. Saya pasti akan mencarikan harga tertinggi untuk menjual barang Anda. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda jual sekarang sehingga saya dapat menemukan tempat terbaik untuk menjualnya untuk Anda. Saya tidak pernah berjanji untuk mempekerjakan Anda, dan saya tidak akan mempekerjakan Anda. Silakan minggir. Saya bisa mencari tempat lain untuk bekerja. Menjualnya sendiri. Aku tidak butuh bimbinganmu. Nyonya, Anda melanggar hubungan kerja kita. Di benua suci pusat, Anda harus membayar ganti rugi. Saya akan pergi jika Anda membayar saya ganti rugi. Pelanggaran hubungan kerja kita. Apa kau punya bukti? Hanya karena kau bilang aku mempekerjakanmu. Kau sangat menuntut. Apa ada hukum di benua suci pusat untuk ini? Kau menghina benua suci pusat dengan melakukan ini. Aku bisa menuntutmu. Marley membentak. Dia tidak percaya bahwa benua suci pusat, tempat paling makmur di kerajaan bintang, akan membiarkan orang-orang ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Si brengsek ini pasti mengira dia pendatang baru dan ingin memerasnya dengan statusnya sebagai penduduk lokal. Jika 3-5 juta dolar bintang, Marley akan setuju untuk mempekerjakannya. Dia akan menganggapnya sebagai kehilangan sejumlah uang untuk menghindari bencana. Akan tetapi, meminta 1% dari keuntungan langsung merupakan perampokan di siang bolong karena nilainya lebih dari 10 juta dolar bintang. Tidak mungkin Marley akan menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Nyonya, apakah Anda yakin tidak ingin mempekerjakan saya? Ini benua suci pusat, bukan kampung halaman Anda. Anda harus memikirkannya dengan saksama. Pastikan Anda tidak akan menyesali keputusan Anda, kata Willy dengan muram. Aku sudah memikirkan situasinya, dan sekali lagi, aku tidak pernah mempekerjakanmu dan tidak akan pernah melakukannya. Setelah Marley selesai berbicara, dia tidak memberi Willy kesempatan berbicara lagi. Dia berkata langsung kepada orang yang mengoperasikan kapal dagang itu, lewati saja orang di depan kita dan teruslah berjalan. Ya, Nona, mereka juga marah besar. Pihak lain yang langsung meminta 1% dari nilai total terlalu banyak. Semua orang di kapal telah mengalami perjuangan hidup dan mati. Bahkan setelah semua itu, mereka tidak akan mendapat sebanyak itu. Kapal dagang melewati pesawat ruang angkasa kecil di depan dan terus bergerak menuju Treasure Trove. Bab 1600. Di dalam pesawat ruang angkasa kecil itu, seorang pemuda dengan wajah agak gemuk menatap kapal dagang yang berangkat dengan wajah muram. Ia sangat marah di dalam hati, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus menandatangani perjanjian hubungan kerja agar hak-haknya dilindungi. Tentu saja hubungan kerja tidak akan terjalin hanya karena pihak lain menanyakan harga. Namun, Willy tidak menyangka wanita ini berani tidak menghormatinya sebagai penduduk setempat saat pertama kali dia datang ke benua suci pusat. Dulu,
Willy memanfaatkan orang-orang seperti itu yang baru pertama kali datang ke sini dari tempat yang kecil. Dia tahu mereka punya mentalitas untuk tidak berani membuat keributan besar. Oleh karena itu, ia telah berhasil berkali-kali sebelumnya. Bukan saja mendapat imbalan yang besar, ia juga mengajak mereka untuk menjual barang dagangannya dengan harga murah ke sejumlah perusahaan dagang kecil agar bisa mendapatkan potongan harga yang lebih besar. Namun kali ini ia menemui tantangan. Willy berpikir sejenak. Awalnya, pihak lain setuju untuk mempekerjakannya. Akan tetapi, saat mereka mendengar bahwa ia menawarkan imbalan 1%, mereka langsung berubah pikiran. Jelas, imbalan 1% ini dianggap sangat tinggi oleh pihak lain, sehingga mereka langsung menolak tanpa ragu. Selain itu, tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Dapat disimpulkan bahwa nilai barang di kapal dagang ini pasti sangat tinggi. Kemungkinan besar inilah alasan mengapa pihak lain bahkan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Willy merasa tidak puas setelah melihat keuntungannya berkurang drastis. Namun, dia juga tidak punya alasan untuk mengejar mereka. Jika patroli melihatnya mengganggu kapal dagang yang lewat, itu akan menjadi masalah. Dia bahkan mungkin ditangkap dan dimasukkan ke balik jeruji besi selama beberapa hari untuk mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Willy tidak ingin mengalami hal itu. Apa yang harus saya lakukan? Willy memikirkannya. Tiba-tiba matanya berbinar. Baiklah, karena aku tidak bisa terus-terusan mengganggu mereka, aku bisa meneruskan berita itu ke perusahaan-perusahaan dagang kecil yang sering bekerja sama denganku. Saya akan meminta mereka mengirim seseorang untuk membeli barang itu dengan harga rendah. Pada saat itu, saya juga bisa mendapatkan potongan harga. Itu sudah cukup. Setelah membuat keputusan, Willy menghubungi Lou Sir, bos sebuah perusahaan perdagangan kecil yang sering bekerja sama dengannya. Orang ini juga buas. Dia akan pergi kemanapun yang diminatinya. Willy menceritakan kepada Lou apa yang sebenarnya terjadi disertai beberapa prediksinya. Dia merasa bahwa nilai barang-barang di kapal dagang ini pasti tidak rendah. Ini adalah pertama kalinya pihak lain datang ke benua suci pusat, jadi ada banyak ruang untuk manipulasi. Ketika Lou mendengar ini, dia langsung tertarik. Dia menyuruh Willy untuk mengikuti di belakang kapal terlebih dahulu, dan dia akan segera mengirim seseorang. Keduanya langsung cocok. Willy segera mengemudikan pesawat ruang angkasa kecil itu untuk mengikuti kapal dagang dari kejauhan. Dia juga tidak mendekatinya. Dia akan melihat kapal dan menentukan posisi pihak lain, agar tidak kehilangan mereka. Di kapal dagang, Nona, orang itu telah mengikuti kita, apa yang harus kita lakukan? Marley mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir tentang dia. Teruslah maju. Aku tidak percaya benua suci pusat tidak memiliki hukum. Ya, Nona. Kapal dagang terus bergerak maju. Pesawat luar angkasa kecil yang dikendarai Willy mengikuti jauh di belakang.